Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah, nasihat berikutnya insyaallah judulnya adalah benar dan indahnya agama Islam. Kegedean titik. Apa judulnya jamaah? Benar dan indahnya agama Islam. Ini diawali dari tahun 1972 ke atas. Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Amir pernah ditanya oleh senior-senior jamaah di Makkatul Mukarramah. Jamaah-jamaah itu tanya kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan, Pak Haji, dulu manggilnya itu Pak Haji. Kebanyakan orang tua jamaah itu manggilnya Pak Haji atau Kang Kaji. Ya. Ceramah-ceramah di Masjidil Haram ini, di Nabawi atau di Mekah, itu apa benar? Benar. Apakah benar? Gitu. Beliau menjawab simpel. Ceramah-ceramah ini benar, tapi yang dibicarakan adalah indahnya Islam, bukan benarnya Islam. Nah, itu karena murid-muridnya cerdas, saudara jamaah, ya gak langsung ditanya, ya semenengai. Oh, indahnya ceramahnya benar, tapi itu bicara tentang apa? Indahnya agama Islam, bukan benarnya agama Islam. Nah, supaya tahu saudara jamaah bahwa di Mekah Madinah itu keimaman jarang dibahas. Dalam arti dinasihatkan supaya orang netepi jamaah, supaya menetepi. Karena di Mekah Madinah itu sistemnya sudah sistem keimaman. Lah, yang dibicarakan di masjid-masjid itu, yang dinasihatkan, yang diapakan itu ya tentang misalnya ketakwaan, ekonomi Islam, ukhuwah Islamiyah dunia, tentang zakat, bagaimana membagi zakat, keilmuan-keilmuan yang memang Islam itu ya harus seperti itu, tentang tahfidz Quran, bagusnya orang berhafal Quran, qiraah sab'ah, ilmu faraid, semua itu benar, tapi itu masih bicara tentang indahnya beragama. Contoh saya tulis di sini ya. Contohnya gini, ngomongin indahnya Islam dengan benarnya Islam. Sekarang ngomong indahnya Islam. Idealnya orang ngaji Quran hadis itu menguasai ilmu sorof. Idealnya
ilmu nahwu dan shorof. Nah, sehingga kalau ngaji itu cepet nangkep. Kalau ngaji cepet nangkep. Karena apa? Sudah ngerti nahwu shorof, ini itu idealnya. Seandainya begitu sangat indah, tetapi benarnya agama Islam itu kalau ngaji Quran hadis harus mangkul. Mangkul wajib, nahwu shorof tidak wajib. Lah kalau ada orang mangkul pinter nahwu shorof, ya malah bagus. Bapak Imam Haji Nur Hasan bilang dulu itu orang mangkul itu ibarat orang mangkul Quran hadis itu ibarat orang mencari ikan. Kalau tidak punya ilmu nahwu shorof, dia sama dengan cari ikan pakai tangan. Susah kan saudara? Gogo, bahasa Jawanya gogo. Apa gogo nih ulur? Gogo apa gogo? Gogo. Jadi apa nangkepin di bawah rumput-rumput, di lumpur-lumpur itu. Kalau ada dapat ikan ya dapat. Tapi kalau orang cari ikan, belajar ilmu Quran hadis dengan apa? Punya ilmu nahwu shorof ya sama dengan cari ikan dengan alat itu. Kalau biar ini apa jaring apa jolo ya sekali biok ya dapat banyak dapatnya. Nah itu salah satu yang saya contohkan. Ini ngomongin indahnya ya. Idealnya orang beragama, halo, cek. Idealnya orang belajar Quran hadis, belajar pengertian Quran hadis, idealnya itu, ini yang kedua ya, harus hafal Quran dulu. Ini idealnya. Jadi sampean saudara jamaah kalau di zaman dulu ya, seperti ulama-ulama besar kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, ya toh, terus Imam Hanafi, imam-imam besar, ya, itu kalau punya murid pengen belajar agama, pengen belajar hadis, pengen belajar tafsir, syarat pertama kamu datang ke sini harus hafal Quran dulu. Seperti Bapak Imam Haji Nur Hasan. Bapak Imam Haji Nur Hasan dulu itu setelah berbantahan 2 tahun dengan ulama-ulama Makkah Madinah, setelah berbantahan 2 tahun, itu baru beliau bisa menerima cara mangkul, cara Quran hadis yang secara mangkul. Karena belajarnya berbalikan, kalau di sini mau belajar Quran hadis harus nahwu dulu, kalau di sana enggak. Kalau mau belajar agama harus tahu ilmu fikih dulu, di sana enggak. Di sana harus ke Quran hadis dulu baru belajar fikih. Lah Bapak Imam setelah 2 tahun tunduk, oke, saya sekarang mau belajar ke kamu mangkul. Syaratnya apa? Kamu boleh belajar ke saya oleh Abu Sama, tapi harus hafal Quran. Belajar tapi harus hafal Quran. Gimana saudara? Ya hafalin. Tapi alhamdulillah karena beliau cerdas, hafal Quran hanya dalam 26 hari. 26 hari Haji Nur Hasan hafal Quran, saudara jamaah. Jamaah di Gading ini kalau dikasih waktu 26 hari, kira-kira hafal berapa juz, saudara jamaah? termasuk saya. Lah, idealnya orang belajar ilmu Quran hadis itu hafal Quran, tetapi ternyata nggak begitu. Kalau belajar Quran hadis, ya sambil jalan. Soalnya sahabat dulu itu waktu belajar pertama ya nggak langsung hafal, gitu loh. Tapi kalau orang belajar Quran hadis misalnya gini ya, para mubalek jangan salah paham ya. Betulin bacaan itu yang betul harus hafal dulu. Betulin bacaan yang betul harus hafal dulu. Kalau cuman baca kok betulin bacaan susah. Sehingga di jamaah ini yang disebut ahlul Quran itu sangat sedikit, tapi sekarang sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak. Jadi generus kita alhamdulillah para cabai rawit kita sudah banyak yang ngapalin Quran. Karena memang Quran itu kepalanya ilmu. Hafal Quran itu adalah kepalanya ilmu. Kalau kita hafal Quran, belajar apa saja mudah. Tapi jangan membuat syarat kalau mau belajar Quran hadis harus hafal Quran dulu. Enggak, ya semangkul aja. Seperti orang mau belajar makna keterangan,
Nggak harus nahwu suruh, mangkul aja. Tapi kalau punya nahwu boleh. Sama dengan orang mau belajar Quran hadis, hafal dulu. Hafal dulu. Nggak apa-apa. Tapi yang betul bukan hafal dulu. Mau belajar bacaan, diajarin. Secara sorokan, suruh baca kita bacain, suruh baca kita bacain. Mau keterangannya, ya kita terangkan. Nah itu. Nah yang berikutnya sama nomor 3, idealnya orang belajar pengertian Quran hadis, idealnya orang belajar pengertian Quran hadis itu harus ngerti ilmu fikih. Tapi ternyata yang benar gak gitu. Kalau mau belajar ilmu Quran hadis, saudara jamaah, ya udah Quran bacaan makna keterangan manggul faham, terus hadisnya Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Mu'atta. Esit. Setelah itu kalau kita mau belajar fikih sangat baik. Karena begini ya, jamaah, fikih itu pemahamannya para ulama terhadap satu masalah yang ayat dan hadisnya itu berpisah-pisah. Fikih itu pemahaman. Jadi contohnya fikihnya sholat. Itu kalau bahas di fikihnya sholat itu ya ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, terus hukumnya sholat ini mulai dari rukunnya, terus sampai wajibnya, sampai yang membatalkan, sampai yang itu semua dibahas detail dari Quran hadis. Sehingga kalau belajar fikih saudara jamaah setelah menguasai Quran hadis enak. Tapi kalau belajar fikih dulu belum menguasai Quran hadis bingung saudara. Contoh ya, saya dulu itu sekolah SMP-nya di sekolah Islam ya. Sekarang nggak boleh nyebutin nama organisasinya saudara jamaah. Saya omongin, saya dulu sekolahnya SMP itu di sekolah Islam. Mudah-mudahan orangnya jadi jamaah lah, ini yang saya omongin ini ya, mudah-mudahan. Tapi ini di situ itu dia kalau bahas fikih saudara jamaah, utamanya tentang najis. Guru bahasa Arab ini, guru bahasa Arab, guru agama, guru bahasa Arab. Bahasa Arabnya ngewes, saudara. Memang guru bahasa Arab. Nah, orangnya tinggi besar gitu. Ngomongin fikih itu jamaah ya, contohnya masalah najis. Najis itu dibagi ini, najis. Ada najis mukhafafah, mutawasito, mughalado. Ada najis yang harus dicuci ini. Wah, masalah saudara. Suatu saat kita training, saya training 3 hari. 3 malam tidur di situ, dengar ceramah suruh summarize. Alhamdulillah saya dapat nomor 1 saudara jamaah. Mubalek soalnya loh. Jadi waktu SMP itu saya udah khatam Bukhari, sudah khatam Muslim. Jadi sudah mubalek tugas. Jadi sudah tugasan. Saya waktu training itu kebetulan sholat asar saudara, mau sholat asar. Sholat asar, saya wudhu di tempat wudhu itu loh saudara jamaah, di tempat wudhu yang panturan itu. Orang guru saya itu datang ya, padahal kalau di kelas itu ngomong najis itu masalah, cipratan najis ini itu, dia kencing di sebelah saya di tempat wudhu itu, berdiri, celananya itu diwingkis sedikit, celananya yang bawah, celananya kan panjang saudara, diwingkis sedikit. Lah dia tinggi besar, saya kan masih kecil waktu itu, kencing itu krocak sampai lari saya. Soalnya orang tinggi dia kan kencingnya di situ, nyiprat gitu. Terus ceboknya itu ya, cuman ambil air di tempat wudhu saya itu, dipiok terus langsung dipakai. Lah iki fikih nandi wae. Ya di sebelah saya ya nggak malu is buka langsung tor langsung piok katokan terus wudhu. Terus saya baru datang wudhu, tapi bau saudara, soalnya masya Allah. Ini saudara jamaah ya, saya ingin menerangkan bahwa kalau kita sudah ngerti Quran hadis, saudara jamaah, ngerti Quran hadis, belajar, maksudnya mengerti ilmu fikih, tapi harus mangkul, nggak boleh baca sendiri, harus mangkul. Itu jamaah, kita ngerti pengertian itu secara utuh. Tapi kalau belum belajar Quran hadis, kalau belajar ilmu fikih, bingung kita. Mau wudu nggak jadi, pakai aliran apa? Gitu, maksudnya pakai madhab siapa? Kalau madhab ini senggol perempuan nggak boleh, kalau madhab ini senggol perempuan boleh, kalau madhab ini. Tapi kalau Quran hadis jelas. Lah sehingga kalau kita udah melihat fikih itu, melihat ilmu-ilmu
Quran hadis ilmu agama yang lain-lain itu kita bisa ngelihat, oh ini datangnya dari sini, oh ini dari sini, oh ini ijtihad keimaman begini. Itu makanya dulu kayak Bapak Imam almarhum sampai Cak Dohir, Bapak Imam Haji Abdul Dohir menerangkan bahwa zakat itu saudara jamaah nisabnya 160 gram emas dulu. Sekarang zakatnya nisabnya 85 gram emas. Ya, nah itu kita harus ikut. Kalau itu ilmunya dijumpai di selain maksudnya ya mangkul, tapi ilmunya namanya ilmu fikih. Jadi pemahaman dari hadis ini, hadis ini, keimaman boleh memilih. Saya memilih ini. Kita harus taat. Nah, seterusnya saudara jamaah tentang benar dan indahnya agama. Idealnya orang mendirikan jamaah harus menjalankan syariat Islam. Maksudnya itu ya idealnya kalau ada jamaah itu syariat Islam harus dikerjakan. Orang zina harus rajam, orang nyuri, potong tangan, kisos. Hukumnya semua Islam, itu idealnya. Tetapi mendirikan jamaah tidak disyaratkan untuk mengerjakan semua syariat. Mendirikan jamaah ini untuk mengesahkan Islam kita. Yang bisa dikerjakan, yang tidak bisa dikerjakan ya sudah. Karena dalilnya ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sak mampumu. Jadi menurut maksud saya kepada semua jamaah di sini, ini termasuk agak tinggi sedikit nggih. Kita jangan terpengaruh orang ngolokin jamaah kita. Jamaah itu kalau benar mestinya kan hukum kisos dijalanin. Hukum zina, ranjam dijalanin, hukum potong tangan dijalanin, hukum apa dijalanin semua, hudud. Wong nggak bisa jalan gitu ngaku jamaahnya benar. Well, jamaah kita benar, sah. Gitu. Meskipun kita belum mampu. Karena apa? Allah berfirman, ittaqullaha masata'tum. Takutlah kepada Allah sak mampu kamu. Baiat kita sah, amir kita sah. Sama dengan itu loh jamaah suami istri. Halo, suami istri. Menikah itu idealnya suami istri, suaminya punya kerja, istrinya kalau bisa ya kerja, kalau enggak ya enggak usah kerja. Punya rumah, ya toh, punya mobil, kan? Punya kerja, punya rumah, punya mobil. Nikah itu ideal. Tapi seandainya ada orang nikah, rumah belum punya, kerjaan belum punya, duit yang nggak punya cuman mas kawin utang pisan, setelah nikah masih dompleng, kadang di mertua atau kontrak, nikahnya sah apa enggak? Nikahnya sah apa enggak? Sah. Lah kamu ini mau nikah, tanak nasi aja nggak punya periuknya. Loh, terus kamu kok mau nikah gitu? Nikah itu mestinya punya kerja, punya rumah, siap semua, periuk punya ini semua, sehingga istrimu masuk itu semua sudah siap. Itu namanya idealnya. Gini apa Pak Lur? Tapi seumpama nggak punya itu, periuk belum punya, kamar belum punya nikah, walinya ada, mas kawinnya ada, saksinya ada, ijab kabulnya ada, mempelainya mau berdua. 5 syarat sudah penuhi. Sah apa enggak nikahnya itu? Sah apa buatan? Jadi jamaah kita ini sah. Meskipun kita belum bisa mengerjakan idealnya. Kisos belum bisa kita kerjakan. Ya toh? Rajam belum bisa kita kerjakan, jilid belum bisa kita kerjakan, potong tangan belum bisa kita kerjakan. Tapi yang sudah bisa kita kerjakan insya Allah lebih banyak daripada yang belum bisa kita kerjakan. Sehingga keimaman kita ini adalah sah, jamaah kita adalah sah. Terus idealnya yang menjadi imam masjid itu mestinya hafid Quran. Itu idealnya. Saya waktu di Amerika tahun 92 saudara jamaah ya. Ini berkali-kali saya ceritain. Waktu 92 saya ke Amerika itu kononnya saya ditugaskan Bapak Imam menjadi mubalek internasional. Yo saya datang itu ya wis semangat amar ma'ruf. Ternyata waktu datang ke sana itu saya diginiin. Datang pertama itu saya diajak Jumatan ke masjid orang luar.
sholat jamaah. Imamnya itu jenggotnya segini, Syekh Al-Banoni saudara. Celananya itu di atas mata kaki lebih tinggi dikit. Orang Syria, Damascus University, jurusan Syariah S2, hafid Quran. Bahasa Arab memang bahasanya dia ngeses. Bahasa Inggris lancar. Khutbah saudara, jamaah khutbah Jumatan tuh saya merinding saudara. Menerangkan tentang hukum, misalnya tentang suami istri, Qur'annya ini, hadisnya ini, ucapan sahabat ini, prakteknya begini, ucapan tabiin begini, prakteknya begini, diri itu simpel tapi enak. Wah lah ini. Terus amar ma'ruf, saya mikir saya ini mau amar ma'ruf orang-orang kayak gini, bahasa Arab saya nggak bisa, Inggris nggak lancar, ya, satunya cuma taunya I love you, you love me, how are you, I belong to you, you belong to me, terus apa, terus saya Quran yang nggak apal. Saya terus telek-telek, karena apa? Saya sering ngejak ngomong dengan dia. Saya ini guru ngaji, saya bilang gitu. Oh guru ngaji, apa? Saya mangkul, berbantahan tentang mangkul, tentang keamiran, tentang apa, bisa wane-wane no saudara. Cuman waktu itu saya sok, terus terang sok. Terus di masjid-masjid lain, saudara jemaah di New York, di mana-mana yang saya datengin itu, masjid ukuran 5 kali 5 itu imamnya 2 hafid Quran. Jadi memang diambil dari negaranya untuk jadi imam di situ. Hafid Quran. Jadi 2 ini hafid Quran. Terawih khatam. Jadi di New York, di New Jersey, mana-mana itu jamaah kalau terawih itu khatam. Khatam Quran. Jadi setiap malam itu 1 juz. Digadeng belum nggih, Insyaallah suatu hari jamaah ya. Kita sudah punya gendrus-gendrus yang hampir hafal Quran di sini insyaallah. Mudah-mudahan ini. Sana saya itu grogi saudara, terus pernah ditelepon sama Cak Dohir, Bapak Imam almarhum Pak Dohir. Saya ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, beliau tanya gini, bagaimana amar ma'ruf di situ? Saya itu ya berbes mili, yang dredeg ya Cak. Gimana mau amar ma'ruf Cak? Ini di sini itu yang saya amar ma'ruf itu hafid Quran, saya enggak hafid. Pintar bahasa Arab saya enggak pintar. Bahasa Inggris pintar saya enggak pintar. Terus penampilannya apanya semua masalah Cak gitu. Saya ceritalah apa ini imamnya masjid kecil tuh hafid Quran. Terus beliau jawab gini, "Lah ya Mir, awakmu kok dawadel men ta ya? Kok bodoh men?" Itu saya Masya Allah, kepala rasanya nyang. Terus bilang gini, "Ini loh Mir, tak lepasi tapi saya belum ongkap loh." Bilang gini loh Mir, kamu itu jangan silau dengan orang kayak gitu. Kamu harus bisa menghafal Quran. Mangkul enggak dia? Bisa menerangkan Quran hadis, punya isnad enggak dia? Bisa menjalankan syariat agama Islam penampilannya semua, punya imam enggak dia? Baiat enggak? Kamu tanyain. Jangan baru ngelihat kamu udah grogi. Gitu. Kamu itu meskipun enggak hafal Quran, kamu tuh mangkul, sudah khatam Quran makna keterangan. Hadis sudah mangkul, punya imam, baiat, punya isnad sampai ke Nabi. Kamu yang lebih sah kalau dia enggak punya. Itu sama asalnya itu saya ngelukru jadi bangkit lagi saudara. Tapi bangkitnya orang habis kena knockdown saudara. Jadi ya rotok. Nah, itu. Bangkitnya orang kena KO saudara kan ketok walun nggih, mari kena KO terus dikuat-kuatno 1, 2, 3 padahal sik tele-tele walun. Saya bangkit, saya datang ke dia, ngomong Inggrisnya sepotong-sepotong, ngomong Arabnya sepotong-sepotong walun. Saya tanyain tentang mangkul. Saya nggak percaya mangkul. Loh kok bisa kamu nggak percaya mangkul? Well, saya ini Bukhari, Muslim, Nasai, Ibrahim itu mereka ilmuwan yang sudah menuliskan hadisnya sudah memunawalahkan kepada kita. Walah itu nggak betul itu, saya bilang gitu. Nabi bilang harus mangkul. Titik. Kamu belajar Quran hadis harus belajar lewat guru, meskipun ada bukunya harus ada gurunya.
Soalnya orang dipilih oleh Allah menjadi orang iman, menjadi orang Islam, dapat hidayah itu nggak semuanya pinter kayak kamu. Mudeng napa betul? Ayo sak masjid niki sama dikai Bukhari iso muni napa mboten? Kecuali sing pinter, ulur, gitu. Insyaallah umumnya kita dikasih Bukhari kosongan nggak bisa bunyi. Umumnya. Apalagi baru ngaji, Mas kula pengen belajar ngaji. Wis iki Bukhari wacon dhewe. Ayo. Sida Bukhari disawatno sampean lho. Jadi saya bilang, kamu itu nggak betul. Teori kamu itu hanya orang-orang pinter kayak kamu. Padahal Islam itu kafatal linnas. Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk semua orang. Ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah. Kalau mereka nggak lewat mangkul, suruh ngaji Bukhari langsung, nggak. Jadi dalilmu nggak benar. Kalau dalil saya, Islam itu kafatal linnas, mangkul itu hukum dari Allah Rasul, harus punya guru. Sehingga semua orang, setiap orang masuk Islam atau orang iman, orang mau jadi jamaah, saya bilang itu, dia harus lewat mangkul. Jadi mudah, yang pinter bisa, yang nggak pinter bisa, yang sedengan yang bisa lewat mangkul itu. Hanya dia bilang gini, ya saya sih tetap nggak percaya mangkul, harus mangkul enggak. Yang saya percaya itu ya kita ini. Tapi saya juga punya temen yang saya cerita itu, Imam Masjidil Haram. Kayak kamu gini ngotot harus mangkul. Namanya Ahmad, dia bilang itu alirannya namanya Ahlus Sunnah, dia bilang gitu, Ahlus Sunnah. Saya mau dikenalin saya enggak ini. Terus jamaah juga saya tanya, kamu jamaah enggak? Apa maksudmu jamaah? Ya jamaah itu saya omongin la Islam illa bil jamaah, walil dalil jamaah semua saya omongin. Saya ya enggak seperti yang kamu omongin itu. Konsep saya jamaah itu ya kita ini semua jamaah, enggak harus punya imam. Gitu. Well, kita tanya lu nggak bisa, orang itu harus punya jamaah, harus punya imam, harus beat ini. Jawabnya dia juga gitu. Well, kamu kayak teman saya deh gitu. Setiap 3 bulan kesini ngomongin jamaah melulu. Sejamaah. Kita ini diberi oleh Allah hidayah jadi orang jamaah. Memang kalau idealnya saudara jamaah, idealnya Islam itu ya bisa mengerjakan semua saudara, tapi ternyata kalau jadi imam misalnya, jadi imam itu idealnya hafid Quran, tapi kalau dasar hadisnya enggak harus hafal Quran. Ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Yang imami sholat di dalam kaum itu adalah orang yang paling baik bacaannya. Jadi 5 orang ada yang paling baik itu yang imamin, kecuali imam yang dibaiat. Kalau imam yang dibaiat, biarpun bacaannya lebih jelek daripada makmumnya, dia punya hak ngimamin. Nah itu, punya hak ngimamin imam yang dibaiat gitu. Tapi kalau misalnya ada orang sholat jamaah, siapa yang jadi imam? Ya yang paling baik bacaannya. Kalau bacaannya sama ya paling banyak hadisnya. Kalau hadisnya sama-sama pemahaman Quran hadisnya. Kalau sama ya cari yang jamaahnya duluan. Jamaahnya duluan. Kalau jamaahnya dulu sama, ya bacaannya sama bagusnya, ngajinya sama banyaknya, waktu insafnya ya sama atau sejak kecilnya, yang tua yang mana? Udah. Jadi yang tua itu yang paling akhir. Nah, terus di sini jamaah ya. Saya sekarang ngomongin agama Islam yang indah. Jadi pertama saya ngomongin agama Islam yang indah. Indahnya beragama Islam itu ini saya sampaikan di sini supaya kita tidak tertipu dengan keadaan di luar, orang yang ngomong teori tok tapi nggak praktek. Di Madinah, ya di Madinah itu aliran yang disebut sampai ke Indonesia ya, ada yang bilang Salafi, saudara. Salafi itu maksudnya orang yang mengerjakan agama Islam berdasarkan Quran hadis, mengikuti sahabat dan tabi'in, namanya Salafi. Semua yang dari Madinah, saya nggak ngomongin Salafi yang lain, semua yang di Madinah itu, Mekah Madinah ini utamanya Mekah, tapi yang keras itu di Madinah ya. Semua mereka itu mengatakan jamaah itu wajib, tapi ada 3 grup besar. Wajibnya jamaah yang pertama harus punya imam a'zam. Dia bilang sebaik-baiknya Islam itu imamnya ya imam sak dunia, kayak zaman khalifah dulu.
imam a'zam namanya. Jadi kita wajib mengerjakan jamaah, tapi kalau nggak ada imam a'zam nggak baik, jadi kita nggak usah jamaah. Mudeng napa mboten Lur? Nah itu pertama, jadi dia nggak ngerjain jamaah tapi nunggu imam a'zam. Kita jangan terpengaruh. Lah, kedua ada yang ini ngomongin jamaah itu wajib. Kalau mendirikan jamaah kita harus punya negara, punya bendera, punya tentara, punya bisa mengerjakan hukum had semua, zina diranjam, ini diranjam semua. Lah ini dipecah-pecah, grup ini dipecah-pecah. Ada yang caranya masuk di negara itu menguasai parlemen, menguasai kepemerintahan, berjuangnya lewat situ. Ada yang radikal, bikin, mohon maaf ini saja ya, bikin bom, bikin apa supaya bisa menguasai negara situ. Jadi dia nggak akan ngerjain jamaah kalau belum punya negara. Padahal Nabi tidak menyarankan begitu. Jadi setiap tiga ini cabang-cabang. Yang ketiga saudara jamaah, kita wajib jamaah dan harus mendirikan jamaah. Tidak harus nunggu imam a'zam, tidak harus punya negara, yang penting dua amir. Banduk dintiai. Soalnya Nabi bilang besok akhir zaman akan banyak imam-imam yang dibeat, yang benar. Jadi tidak harus menguasai negara, tidak harus imam a'zam, besok akan banyak imam. Nah ini adalah yang kita kerjakan. Karena Nabi tidak mensyaratkan harus imam a'zam, dan Nabi sudah mengatakan setelah saya nanti akan ada khalifah-khalifah dan ada amir-amir terus banyak. Jadi satu negeri ada amir, satu negeri ada amir, satu negeri ada amir. Nah terus Nabi juga tidak mensyaratkan kalau kamu mau membentuk keamiran harus bikin negara, enggak. Nabi syaratnya cuman la yahillu li thalathatin yakunu bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal hidupnya seseorang, tiga orang di satu belahan bumi, kecuali halalnya salah satu harus membentuk amir. Nah itu. Lah, terus saudara jamaah yang ingin saya sampaikan juga, ini mungkin sudah tertuang di sini ya, saya tulis. Itu adalah benarnya agama. Jadi kalau agama yang benar harus pertama apa saudara jamaah? Islam. Agama yang benar apa? Islam. Dasarnya apa? Quran hadis secara mangkul. Bentuknya apa? Harus jamaah. Yang disebut jamaah itu apa? Punya imam yang dibeat dan ditaati. Jadi kalau yang takrif atau definisi jamaah itu adalah wujudnya imam dan ru'yah dengan ikatan baiat. Itu agama yang benar. Nah, terus agama Islam yang indah dan benar itu pertama kita harus benar dulu, baru menuju kepada keindahan. Mudah napa Bapak Lur? Bisa paham nggak ini? Alhamdulillah Bapak Imam Haji Nur Hasan Al Ubaidah Lubis Amir. Ini Allah paring saudara jamaah itu sudah meletakkan dasar kebenaran agama Islam dengan visinya beliau, dengan kefahamannya beliau, dengan penguasaan ilmunya beliau. Quran hadis ini diterjemahkan dalam kehidupan kita. Beliau meletakkan dasar apa? Membentuk jamaah. Yang penting gaya jamaah disik. Soalnya kalau sudah membentuk jamaah itu yang lain-lain bisa dikerjain. Yang lain-lain bisa dikerjain. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan saudara jamaah, bikin perusahaan. Atau bikin perusahaan itu yang pertama itu harus dikerjain adalah harus kita punya visinya apa, misinya apa, terus personilnya siapa. Kan ngoten dhisik Lur.
Habis itu baru kita mikir kantornya. Baru bisa mikir apa? Pabriknya. Baru itu kita mikir apa? Transportnya. Mikir pemasarannya. Jangan kita sudah mikir pemasaran, mikir transport, misalnya personilnya belum dibuat. Lah jamaah ini sejamaah Allah menyarankan waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu netepi agama Allah dengan cara berjamaah, jangan berpecah belah. Bikin dulu jamaahnya. Yaitu yang dikerjakan oleh Bapak Haji Nur Hasan. Setelah bikin jamaah, 3 orang bikin jamaah, wis saiki awake dhewe kita ngerjakan jamaah kita. Ngaji. Kita amalin, kita amar ma'ruf. Jadi visinya bikin jamaah jamaah ini bisa berkembang, bisa ini. Lah, misinya ingin masuk surga sama dari neraka. Sudah ada personilnya. Imam, 2 orang yang baiat. Amar ma'ruf, akhirnya baiat mengadakan pengajian. Keilmunya diinikan. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Sampean kalau melihat jamaah ini jamaah. Jangankan orang luar jamaah ya, orang jamaah sendiri itu heran. Sing mau berpikir. Di jamaah ini Bapak Imam bikin 4S. 4S yang menggerakkan jamaah. Bikin agnia. Ini di Quran hadis sudah ada. Bapak Imam tinggal nyontoh-nyontoh, tapi nyontoh nek wong gak pinter gak iso berseluruh. Bikin tim 7 zaman dulu. Tim 7. Bikin tim 7 tahu nggak jamaah? Tim 7 itu saya agak bingung ini, makanya soalnya agak gonta-ganti. Tim 7 saya bacain ya. Tim 7 yang baru itu tim bacaan dan sholat. Tim yang kedua namanya tim Basyirun wa Nadhirun, kematian dan faraid dijadiin satu. Nomor 3 tim Gambuh itu dan penyelesaian, nanti menyelesaikan masalah umum dan di dalam dan luar jamaah. Jadi menyelesaikan permasalahan umum dalam jamaah dan hutang piutang. Ada tim pernikahan. Tim pernikahan ini ditambahi sekarang oleh Bapak Imam tim pernikahan dan keluarga bahagia. Yang kelima adalah tim agnia haji dan umroh. Jadi orang-orang yang agnia itu ada timnya sendiri. Misalnya ngurusin zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekah masjidnya, apanya semua. Terus tim duafa tetap dari dulu sampai sekarang tim duafa itu berdiri sendiri, menolong orang-orang jamaah untuk bisa mandiri. Tim duafa. Yang terakhir adalah tim pembangunan dan penghimpunan benda sabilillah. Ini insya Allah Pak Fitri punya soft kopinya, saya punya hard kopinya. Ini pegangan penerobos umum dan muda-mudi se-Indonesia. Ini sebenarnya mau ditujukan untuk semua imam-imam desa, imam daerah, imam desa, imam kelompok, supaya tahu juklaknya. Jadi nanti ke imaman Muhajirin dan Ansor terutama ya, kalau pengen dapat soft kopinya untuk dikasihkan kelompok-kelompok, boleh datang ke Pak Fitri. Dan harus, soalnya kalau jadi imam tuh tahu petunjuk, misalnya untuk tim 7 tugasnya 4S itu insya Allah baik sekali. Terus ya, sekarang bicara tentang ini, benarnya agama. Jadi Bapak Imam kita Haji Nur Hasan mendirikan jamaah ini, visinya yang pertama itu yang penting benar disik. Yang penting betul dulu. Benar berjamaahnya, halal hidupnya, sewaktu-waktu nanti masuk surga. Penyempurnaannya ya, ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampu kamu. Nah, terus saudara jamaah, kita ini sekarang saudara jamaah ya, kita ini berusaha sekarang ini udah kelihatan gimana indahnya jamaah ini. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Dari bangunan. Dulu jamaah itu bangun masjid itu asal bangun. Kita bagaimana, Lur? Tapi sekarang itu ya ada arsiteknya, ada desainnya. Dulu itu kalau membangun kadang-kadang belum punya duit, sudah gambar bangunnya besar sekali saudara. Sekarang itu ya bangun itu disesuaikan dengan jamaahnya berapa, kekuatannya berapa. Terus pokoknya sekarang secara fisik
Pondok-pondok sekarang saudara jamaah, dulu pondok itu ya jelek-jelek saudara jamaah. Sekarang kalau mau lihat pondok-pondok bagus itu ya pondok-pondok mini, pondok-pondok hadis Bukhari. Itu jamaah sekarang ber-AC saudara. Bukan angin jendela, bukan. Air condition. Masya Allah. Zaman saya mondok saudara itu sak ruangan 35 orang. Jadi tasnya ditumpuk. Wis ya bau keringat, bau sabun, bau Masya Allah. Sekarang ditata. Terus yang lagi sekarang ada PPG, anak kecil-kecil. Tuh belajar Quran, hafid Quran. Terus di Paku Bumi, kalangan Paku Bumi, disekolahkan di Mekah. Jadi keilmuannya bukan hanya Quran sama kutubus sittah. Qurannya ya tafsir, segala tafsir dibelajar dan mangkul kepada guru-gurunya. Ilmu fikih saudara jamaah itu bukunya mubalek apa? Ilmu fikih itu kalau di jamaah ini mubalek Paku Bumi kita sudah mempelajari, umpama dipelajari seumur hidup nggak akan habis. Jejer-jejernya buku. Ada ilmu buku fikih itu dari Syekh Adam saudara jamaah. Oh, sarah nasainya Syekh Adam itu. Kalau kita berdiri gini saja jamaah. Bukunya itu masih lebih tinggi dari kita. Kalau bukunya ditumpuk-tumpuk. Nah, Syekh Adam. Nah, rumahnya masjidnya di Syarak Mansur di Mekah. Itu ya ulama besar dan tahu. Generus kita ada yang belajar di situ dan menguasai hadis itu. Nah, terus sekarang ini banyak hafid Quran di jamaah. Bahkan belum mubalek sudah ada yang hafal Quran. Ya, atau bahkan di beberapa jamaah sekarang ada tahfidz Quran 1 tahun. Tahfidz Quran 1 tahun. Saya dulu pernah bicara dengan Wakil 4 tentang itu, saya tulis programnya 2001 insya Allah. Sekarang 2016 muncul. Orang jamaah ada program tahfidz Quran 1 tahun. Jadi harus daftar, seleksi, terus dikarantina gratis ini. Dikarantina selama 1 tahun hafal Quran. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dan memenuhi target. Tapi untuk yang 1 tahun ini syaratnya harus syaratnya harus mubalek atau mubalighot, ya. Usianya di bawah 30, sudah punya hafalan 1 juz sampai 5 juz. Terus lulus seleksi. Nah ini insya Allah bakal muncul banyak, jadi jangan khawatir ya, bakal muncul. Mungkin ada yang 40 tahun ke bawah ya. Banyak yang katut kalau 40 tahun ke bawah. Mungkin insya Allah nanti ada 50 tahun ke bawah ya, sama. Tapi kalau 50 tahun ke bawah ngapalin Quran 1 tahun itu ya rodo angel kalau ya. Agak susah dikit. Ya, mungkin kalau perempuan harus izin suaminya. Mas, saya mau mondok ngapalin Quran setahun ya. Anaknya tolong disusuin, dicebokin, Nah itu. Nah, sekarang sudah jamaah. Saya ngomong indah dan benarnya agama ini. Sekarang jamaah ini arahnya ke situ. Ulama-ulama kita banyak yang hafidz Quran, sekolahnya ke Mekah, kadang masa belajar tilawati ke orang luar jamaah. Nasihat saya sudah jamaah, jangan kebablasan mengejar indahnya jamaah. Apa saja jamaah? Jangan kebablasan mengejar indahnya jamaah. Persinas Asad juara di mana-mana. Oke, Senkom, wah hubungannya udah se-Indonesia. Kejadian di Gading, Senkom se-Indonesia udah tahu. Bagus. Gimana nggih? Bagus. Terus nama malih LDII mendunia. Woi sembarang kali diayai wah lur, pameran dagang, hubungan ini, hubungan itu. Well, oleh ning ojo kebablasan. Udah napa mboten Mas Lur? PPG. Wah, ada apa namanya itu kalau pertandingan anak soleh itu apa namanya singkatannya? Hah? FAS. Festival Anak Soleh.
Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Maksudnya silahkan begitu tapi jangan kebablasan. Anak harus dikasih pengertian, ini hanya untuk motivasi. Jamaah harus dikasih pengertian. Karena apa? Mempertandingkan Quran tidak boleh. Mempertandingkan ceramah juga tidak boleh. Qiraat supaya dapat hadiah itu juga tidak boleh. Lah, sekarang sejamaah orang tuh konsentrasi, ayo hafal Quran. Ini, bisa itu, bisa itu. Terus dana, ayo kita untuk Persinas, untuk Asap, untuk Senkom, untuk segala-gala jamaah biayanya banyak. Tapi pendidikan faham jamaah tidak disampaikan. Alasannya fatona bitona, alasannya takut geger, alasannya takut ketahuan. Nasihat 5 bab griming-griming. Apa griming-griming maksud jamaah? Digegeri takut. Didatengin Pak Camat, padahal camatnya jamaah, Lur. Takut sudah jamaah. Ada apa Pak Camat ini? Kita jamaah nggak usah takut. Pendidikan jamaah harus disampaikan. Punya amir sorga, tidak punya amir jahiliyah. Gimana bagi Lur? Harus sampaikan tata Allah Rasul amir sorga, tidak tata Allah amir neraka. Jamaah harus sambung jamaah. Sambung jamaah surga, tidak sambung jamaah neraka, saudara. Jangan main-main. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Kalau ada orang izin tidak sambung, tandanya dia iman. Kalau berarti kalau tidak sambung, tidak izin, dia bukan orang iman. Jadi pendidikan jamaah harus ditanamkan. Saja apa pendidikan jamaah itu? Jamaah surga tidak jamaah neraka. Harus tahu 5 bab, harus bisa takdim Allah Rasul imam, harus taat Allah Rasul imam, harus ngerti sambung jamaah, harus bisa mengerjakan hafal dan mengerjakan 4 tali keimanan. Itu pendidikan itu harus ditanamkan. Syukur menjadi orang jamaah, menghormati jamaah, menghormati sairullah, mengistimewakan jamaah. Oke? Terus sungguh-sungguh dalam berjamaah, tidak seenaknya. Kalah dengan kerjaan, kalah dengan bisnis, kalah dengan ini, kalah dengan itu. Terus yang terakhir doa betul saya supaya jadi jamaah. Ini ditanamkan ke anak-anak kita. 4 roda berputar. Halo? Masih ingat nggak 4 roda berputar dari Bapak Imam Haji Nur Hasan almarhum? Hah? Yang pertama apa? 4 roda berputar, ditulis ya, 4 roda berputar dalam jamaah. Atau? Yang tidak bisa diajari, yang tidak bisa diapain jamaah? Diajari. Yang tidak tahu diberitahu, itu sama. Ya, terus yang nomor 2, yang lemah dibantu. Gak usah nunggu pengurus nolong. Jadi jamaah kita dengan sekitar kita, kalau ada orang jamaah nggak mampu, kita tolong. Oke? Yang salah, saudara jamaah, diingatkan, dinasehati sampai sadar, ya toh? Terus diminta supaya tobat. Yang tidak tahu, yang tidak tahu atau tidak bisa diajari, yang salah diingatkan, dinasehati supaya mau tobat, yang tidak mampu ditolong, yang terakhir yang bukan astagfirullah, ingat langsung lap hilang. Yang lupa diingatkan, kayak kula lali kan lho ya toh. Yang lupa diingatkan. Jadi yang lupa diingatkan, yang salah dinasehati supaya sadar kesalahannya dan mau tobat, yang tidak mampu dibantu. Terus yang tidak bisa diajari, yang tidak tahu diberitahu. Semoga Allah paring barokah. Soalnya sejamaah kita sekarang kalau mengejar indahnya jamaah, gedungnya besar-besar. Gini bagi Lur.
cabai rawitnya seragamnya ribuan, baca Qur'annya fasih, hafal Qur'an, tapi tidak bisa taat Allah Rasul imam, masuk surga apa enggak? Masuk surga apa enggak? Enggak bisa. Seragam semkomnya itu sampai dapat, wah, apa tempelan itu loh, apa namanya? Kuning apa? Plakat nama, pin, bifet, wah jen nerawempel pelur ya toh, melakukan ini, kalau ketemu komandannya siap, ketemu imam kelompoknya dijarno ya pelur, ketemu imam daerahnya dibiarin, ketemu imam desanya dibiarin, tidak betul. Juara nasional, Asad, dinasihati terus, dinasihati imam kelompoknya. Loh Pak, ini juara nasional Pak, mau bertanding dah? Gak cocok Pak Lur, gak cocok. Pertandingan di luar, dan itu budi luhur Bros Lur. Gimana Pak Lur? Apa sih nggarai awakmu iso mlebu swarga nek wis oleh juara nasional? Ora. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Oh, saking akeh Lur, nau memplek sembarang kalir. SAR itu siapa? SAR itu yang nolong-nolong orang itu loh, sama singkatannya apa sih SAR? Kalau bahasa Arab SAR itu jelek saudara ya. Juara Asad, organisasi, semua disalamin. Mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden wis disalami kabeh. Salaman itu lur nggih, nek wis salaman terus mlebu swarga ora. Masuk surga enggak, yang bikin masuk surga adalah taat Allah, Rasul, imam. Imam itu ya imam kelompok, imam desa, imam daerah. Terus karena jamaah sampai jadi bupati, sampai jadi camat, sampai jadi gubernur, sampai jadi menteri. Bisa saudara jamaah, one day insya Allah jamaahnya menteri-menterinya jamaah, gubernurnya jamaah, ya atau bupatinya jamaah, sudah banyak. Tapi ento segitu jangan kebablasan. Apa kebablasannya? Tetap taat Allah Rasul imam, imam kelompok, imam desa, imam daerah. Jamaah ini hafid Quran, silahkan hafid Quran. Sekolah nang Mekah, bahasa Arab lancar. Silahkan. Tapi jangan kebablasan, tetap harus takdim kepada Allah Rasul imam, meskipun imamnya tidak hafal Quran. Meskipun imamnya bacaannya tidak bagus, tetap harus dihormati. Karena apa? Itu imam. Lah imam itu pilihan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Orang Yahudi Nasrani saudara jamaah enggak terima Nabi Muhammad itu jadi nabi, enggak terima. Padahal sudah tahu bahwa Muhammad Ahmad itu bakal menjadi utusan yang paling akhir. Tahu di Quran, di Taurat disebutkan, di Injil disebutkan. Nabi yang terakhir adalah namanya Ahmad, Mahi, seterusnya disebutkan 5 nama. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, pelak. Loh, kok Muhammad ini nggak bisa terima? Karena apa? Orang Bani Israel itu jamaah yang jadi nabi itu ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 8.000, ada yang 40.000, riwayat-riwayat itu beda-beda. Yang jadi nabi tok. Jadi Nabi Ibrahim punya istri 2, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi Zakaria, Nabi Isa, semua itu turunannya dari Nabi Ishak itu. Lah Hajar punya anak satu namanya Ismail. Nabi Ismail. Ini sampai seret ke bawah nggak ada yang jadi nabi. Cuman muncul terakhir Ahmad. Padahal Hajar dulu asalnya itu waktu Nabi Ibrahim jalan berdua dengan Sarah lewat kerajaan yang rajanya itu Raja Durhaka. Kalau ada perempuan cantik mesti diminta. Mesti diminta. Kalau adiknya misalnya ada 2 laki perempuan berjalan dengan saudaranya, diminta baik-baik. Tapi kalau suami istri dibunuh suaminya, perempuannya diminta. Lah salah satu bohongnya Nabi Ibrahim itu ditanya, "Iki siapa?" "Saudara saya." "Ya udah kasihin saya kalau gitu." Ya, dikasihin. Terus si Sarah itu doa,
Ya Allah, kalau Engkau tahu saya memang menjaga farji saya kecuali hanya untuk suami saya, maka jangan falatusan ala kafir, jangan Kau beri kuasa orang kafir ini untuk menyetubuhi saya. Jadi setiap mau datang ke tempat Sarah itu kejang dia, kayak orang step gitu, kejang. Setiap kali itu gitu, sampai akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil, hei, istrimu ini kayaknya setan kayaknya. Setiap saya mau datang tuh mesti saya apa? Gak bisa, tapi karena kebaikan kamu saya kasih hadiah. Pelayannya raja. Jadi bukan pelayan biasa, bukan pelayan tukang cuci baju. Pelayannya raja itu ada sekolahnya. Kalau di Inggris namanya butler apa-apa itu. Jadi ya tahu cara memberi makan, mempakaian apa, kamu saya kasih ini untuk melayani. Jadi tapi dikasihin si Sarah untuk kebaikan kamu gitu. Kasihin Sarah. Berarti Hajar ini adalah budaknya si Sarah itu. Untuk Nabi Ibrahim sama Sarah itu Hajar ini budak, tapi si Sarah baik hati dia, saya nggak bisa hamil, kamu kawinin dia lah, barangkali dia bisa hamil. Mas kawinnya apa ya? Merdekakan dia, dimerdekakan, hamil betul. Jadi ini jadi istrinya Nabi Ibrahim, tapi asalnya dari budak. Setelah Nabi Ibrahim, setelah Hajar punya anak Ismail, si Sarah hamil, punya anak Ishak. Nah, anaknya Hajar ini sampai ke Nabi Muhammad, yang jadi Nabi cuma Ismail sama Nabi Muhammad. Lah, yang ini orang Bani Israil yang jadi Nabi ribuan. Makanya ketika datang plek, jadi Allah sampai bilang Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata itu seperti ini. Allah itu lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Artinya kamu meskipun yang ditunjuk Muhammad jadi nabimu, anak dari ibumu yang asalnya hamba, kamu harus bisa taat. Ini maksudnya ngomongin tentang derajat, tentang inian. Kalau kelebihannya Nabi Muhammad ya paling top saudara jamaah, tapi ngomongin itulah, kita juga gitu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatai, maksudnya supaya kita mendalam, imam-imam yang ditunjuk di tempat kita, itu Allah yang milih, that's it. Bacaannya lebih jelek dari kita atau pengetahuannya kurang dari kita, kita lihat dengan kasih sayang, dengan rahmat. Jangan kebablasan. Hafid Quran misalnya, saya sudah hafal Quran, saya harus ngimamin, nggak bisa. Hafid Quran itu baik untuk dirimu sendiri supaya bisa masuk surga. Gimana Bang Lur? Mengimami itu haknya imam yang dibeat wakilnya. Oh, saya sudah mondok di Mekah. Saya sudah ini. Silahkan untuk kebaikan dirimu sendiri. Kalau bisa ditularkan di jamaah, tapi jangan minta kedudukan dalam jamaah. Apik, indah silakan, tapi jangan kebablasan. Ini ya nasihat untuk semua jamaah, ya. Anak-anaknya, kan jamaah sekarang banyak itu. Wah, anak saya hafid Quran, anak saya gini. Zaman balik lagi. Yang penting itu saja jamaah masuk surga. Gimana Bang Lur? Anak saya sudah saya pondokin hafid Quran kok nggak apal-apal. Fatihah aja bulat aja ini. Terus mubaliknya disalahin, semua disalahin. Saudara, zaman sahabat itu ada orang yang nggak bisa hafalin Fatihah. Enten tuh hadisnya. Sahabat datang ke Nabi, saya ini ngapalin Fatihah nggak apal-apal, gimana? Padahal kalau sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Lah kamu bisa baca la ilaha illallah enggak? Bisa, ya udah la ilaha illallah aja. Jadi kalau takbirin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena enggak hafal Fatihah, ulur. Jadi maksud saya itu gini loh, sing penting mlebu swarga. Sampean cita-cita anak sampean jadi mubalek internasional, silahkan. Hafil Quran, silahkan. Apa saja, tapi yang paling penting anak kita cita-citain masuk surga selamat dari neraka. Masuk surga sama di neraka harus taat Allah, Rasul, imam. Takzim Allah, Rasul, imam. Imam kelompok, imam desa, imam daerah. Lah kok awake anak di muluk-mulukno apa muluk lho. Sampai wah. Yang wah tapi enggak diajarin takzim ke orang tua, enggak diajarin takzim kepada keimaman, enggak diajarin sambung jamaahnya tertib, enggak diajarin punya daya juang dalam jamaah. Akhirnya kepintarannya apanya itu pikirannya untuk bisnis. Kita nggak terasa sudah sama saya itu pengen tugas ke Amerika. Nek wis tugas nang Amerika awakmu lapo? Saya pengen tugas ke Amerika.
Di Amerika itu ada apa? Tugas ke sana itu apa yang kamu bayangin? Pengen bule cantik? Saya sudah jumpa berkali-kali saudara jamaah. Pengen bule cantik, pengen lihat apa yang di sana itu apa? Ternyata bule saudara jamaah sama dengan orang Jawa. Wah, yang cantik ya cantik, yang jelek ya jelek. Nggih napa nggih, Lur? Orang Jawa itu kalau cantik, masya Allah, ya toh. Kalau nggak cantik, yang penting jamaah calon bidadari, ya. Dan nggak ada jamaah yang nggak cantik, semuanya cantik. Inna ansha'nahunna insya'a, ya toh. Nanti perempuan ini akan dijadikan bidadari oleh Allah. Dan semuanya cantik, apalagi yang sudah punya suami, berarti cantik, Lur. Yang nggak cantik itu yang belum punya suami, ya. Kurung payu, Lur, ya. Semoga Allah paring barokah, semoga Allah paring faham, semoga Allah paring karena Allah amal soleh, yang punya rezeki uangnya dilemparin, yang belum infak atau yang sudah infak mau nambahin silahkan ya. Silahkan yang belum infak atau mau nambah infak silahkan infak kembali. Jazakumullah khairan. Boleh ditaruh di kotak-kotak sebelahnya, boleh di mana-mana ya. Saudara jamaah sambil infak ini nanti akan saya sampaikan nanti habis duhur. Jadi kita setelah duhur nanti ada season 2 jam atau mungkin 2 jam setengah. Kemudian jam berapa maksudnya? Kita akan kembali ke sini jam 1.30 ya. Sampai jam 3.30. Habis itu istirahat baru masuk malam ya. Jadi habis asar kita break karena gini, maunya saya itu habis asar juga ada karena orang dari jauh-jauh. Ternyata di sini banyak anak kos-kosan, banyak anak pondok yang kalau diadain ngasar ngaji itu nggak ketututan bagi makan, nggak ketututan bagi terutama toiletnya. Jadi murid SMP, SMA, STM di Gading ini 6.800, 7.000. Wah, ini dari Pak Fitri malah 7.000. Itu muridnya saja, belum jamaah Gading. Jadi kita ini 10.000 dibagi masjid banyak. Jadi kalau habis asar ngaji itu kayaknya masih agak mepet sekali. Jadi mohon maaf ya, kita udah usaha tapi habis asar belum ada season. Alhamdulillah.